Pemirsa, Anda kembali lagi di News Pagi bersama saya, Bibi Kristami. Kita ke informasi Putri Aryani, finalis America's Got Talent asal Indonesia yang memperoleh Golden Buzzer. Rabu siang bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Dalam momen tersebut, Jokowi memberikan uang saku kepada Putri untuk bekal ke Amerika pada akhir Agustus nanti. Putri Aryani, finalis America's Got Talent asal Indonesia yang memperoleh Golden Buzzer Rabu siang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dalam momen itu, Putri yang datang didampingi kedua orang tuanya menunjukkan Golden Buzzer-nya kepada Presiden Jokowi. Golden Buzzer yang diperolehnya ini membuat Putri dapat langsung melaju ke babak semifinal di America's Got Talent 2023. Sebagai bentuk dukungan, Presiden Jokowi pun memberikan uang saku kepada Putri sebagai bekal untuk berangkat ke Amerika pada akhir Agustus nanti. Ini untuk Putri, nanti untuk tiket sangu. Agustus. Nih. Ya. Bapak. Ya. Saling. Terima kasih banyak, Pak. Kadang-kadang pemerintah itu tidak menguasai semuanya. Bakat-bakat yang sangat bakat-bakat emas seperti Putrinya banyak sekali. Tapi kan kita tidak menguasai semuanya. Oleh sebab itu ya memang yang paling baik dari dirinya sendiri. Bekerja keras, kemauan keras untuk bisa menampilkan diri dengan kepercayaan penuh seperti yang ditampilkan Putri di America Got Talent. Cuma mau bilang lewat semua ini yang sudah Putri lakukan, Putri cuma menunjukkan kalau we are able, we are capable, and we are equal. Jadi menurut Putri gak ada lagi yang namanya batasan-batasan dan kita harus jangan menunggu kesempatan, ciptakan kesempatan kita sendiri. Ubah insecure jadi bersyukur. Itu. Kurangin overthinking, banyakin positive thinking. Itu. Diharapkan Putri dapat menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk bekerja keras dalam menggapai mimpi dan cita-citanya. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Dias Triawan, iNews melaporkan. Nah, selain itu pemirsa, Presiden Joko Widodo juga hadir membuka gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2023 dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Jakarta nantinya. Ya, Jokowi didampingi pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi meresmikan Jakarta Fair 2023 yang bertempat di G-Expo Kemayoran Jakarta. Pameran Jakarta Fair merupakan gelaran terbesar se-Asia Tenggara yang dapat mempromosikan produk lokal terbaik yang dipamerkan. Jakarta Fair 2023 hadir dalam rangka merayakan ulang tahun ke-496 Jakarta. Acara ini sudah diselenggarakan sebanyak 54 kali yang bertujuan untuk menghibur warga Jakarta. Ya, pemirsa, sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih penghargaan pembangunan daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Sebelumnya penghargaan ini juga diterima Ganjar pada tahun 2019 dan 2020. Piala penghargaan diserahkan oleh Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Suharto Monoarfa kepada Ganjar Pranowo di Gedung Bappenas Jakarta Rabu siang. Ganjar menjadi kepala daerah terbaik se-Indonesia dalam perencanaan dan inovasi pembangunan, sehingga membawa Jawa Tengah menjadi provinsi terbaik dalam pembangunan, disusul Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Bappenas juga memberikan penghargaan khusus kepada Provinsi Jawa Tengah karena mengembangkan penerapan energi baru terbarukan atau EBT. Saat ini telah ada 2.353 desa mandiri energi di Jawa Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia
Beberapa prioritas tidak hanya ada dua yang sekarang lagi kita kejar, satu penurunan angka kemiskinan yang ekstrim dan yang kedua stunting. Dan ini kita menggunakan anggaran-anggaran tidak dari APBD. Maka tadi saya paparkan ada dari Basnas, ada dari CSR, ada dari Filantrop, ada dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli. Dan ternyata banyak sekali. Ini yang sekarang coba kita kerjakan. Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan termasuk yang ada proyek. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi bergabung dengan Partai Persatuan dan Pembangunan. Keputusan itu diambil Sandi setelah melakukan penjajakan selama kurang lebih 7 bulan. Mulai hari ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Saat tiba di kantor DPP P3 sekitar Rabu sore sekitar pukul 16:10 waktu Indonesia Barat, Sandiaga Uno disambut jajaran DPP P3 dengan diiringi tarian Sekapur Sirih Riau. Sandi diumumkan langsung sebagai kader P3 oleh PLT Ketua Umum Mardiono dan disaksikan sejumlah pengurus pusat P3 seperti Sekjen Arwani Tomafi, para wakil ketua umum hingga pimpinan majelis partai. Di hadapan para kader, Sandi menunjukkan kartu anggotanya sebagai kader P3. Sementara terkait tugas Sandiaga Uno sebagai kader P3 akan ditentukan pada Rapimnas yang akan digelar 16 Juni 2023. Nah, tentu kita P3 menggunakan mekanisme itu, maka insya Allah rencana hari Jumat ya sampai dengan Sabtu Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat pimpinan nasional ya di dalam pembahasan persoalan menghadapi pemilu, dan termasuk di dalamnya adalah akan membahas tentang tugas apa nanti yang akan diberikan kepada Pak Sandi. Setelah resmi jadi kader P3, Sandiaga Uno mengaku bersyukur dan akan memperjuangkan permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama masalah ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan UMKM. Walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencetak hasil yang luar biasa, tapi masih ada sekelompok masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada P3 untuk memperjuangkan P3 sebagai partai yang memperjuangkan ekonomi umat, partai yang menjaga harga-harga bahan pokok dan juga mengendalikan kesejahteraan. Sebelumnya, Sandiaga Uno resmi keluar dari Partai Gerindra. Sandi juga telah melakukan penjajakan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun, setelah melakukan penjajakan, Sandi akhirnya berlabuh di partai berlambang Ka'bah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sandiaga Salahuddin Uno menjadi bakal calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Dari hasil survei Populi Center, nama Sandi menduduki posisi teratas dengan elektabilitas 11,5%, disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di posisi kedua. Kemudian di posisi 3 dan 4 diisi oleh Mahfud MD dan Erick Thohir dengan elektabilitas 5,3 dan 5,2%. Begitupun dengan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada 24 Mei 2023. Sandi memiliki elektabilitas 11,9%, sementara Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan AHY berada di bawah Sandi. Begitupun dengan hasil survei Carta Politika, elektabilitas Sandi meraih 19,8%. Disusul Ridwan Kamil 18,4% dan AHY 10,9%. Sementara itu, pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan P3 meminang Sandiaga Uno bergabung dan dikabarkan akan disandingkan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. P3 ingin mengulang koalisi dengan PDIP di era tahun 2000 dengan bersandingnya Ganjar Sandi. Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali mencuat menjadi calon wakil presiden yang akan diusung P3. P3 bahkan akan mengusung Sandiaga Uno untuk berpasangan dengan baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo. Namun Sandiaga Uno dalam acara Gerakan Usaha Kreatif di Pondok Pesantren Al-Raudah Batang, Jawa Tengah menyerahkan semua keputusan pencalonan kepada pimpinan partai politik.
Semua ini adalah bagian daripada tahapan dan seandainya nanti sudah bisa diberikan kepastian oleh Pak Mardiono, ya tentunya saya akan memenuhi permintaan tersebut. P3 kan pernah juga koalisi dengan PDIP, pada saat itu Pak Hamzahas dengan Bu Mega. Ya, setelah setelah saat itu kita ingin mengulang lagi bahwa ini Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga Uno gitu kan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini akan fokus pada percepatan pembangunan dengan memanfaatkan bonus demografi yang akan diterima Indonesia. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus bergerak untuk turun ke masyarakat memberikan solusi untuk permasalahan warga. Seperti di Depok, Jawa Barat, sayap Partai Perindo Baja Perindo memberikan bantuan 250 liter minyak goreng kepada warga. Organisasi sayap Partai Perindo Baja Perindo bersama Forum Komunikasi Persahabatan Kota Depok membagikan 250 liter minyak goreng kepada masyarakat di wilayah Kampung Sengon, Pancoran Mas, Kota Depok. Minyak goreng dibagikan dengan cara mendatangi satu persatu rumah warga untuk meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok. Ada 250 minyak 1 liter. Supaya ibu-ibu tahu adanya partai modern sekarang, Partai Perindo yang bisa menyentuh masyarakat, terutama ibu-ibu, dan kita bisa lebih bersahabat dengan ibu-ibu di Kampung Sengon ini. Sementara itu di Kota Bandung, Jawa Barat, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Holik Ahmad mengunjungi Sekretariat DPW Partai Perindo Jawa Barat di Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Kehadiran Abdul Holik juga mendiskusikan berbagai strategi untuk memenangkan kontestasi di Dapil 2 Jawa Barat. Saya melihat dari kunjungan kemarin di 2 tempat ya, itu tampaknya antusiasme masyarakat luar biasa ya. Jadi indikatornya adalah ketika beberapa caleg menyerahkan formulir KTA berasuransi, itu dalam waktu beberapa hari sudah terkumpul ratusan lembar. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern terus menunjukkan aksi nyata ke tengah masyarakat dalam berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat kecil, Partai Perindo kembali membagikan gerobak dan bantuan modal usaha kepada 4 pedagang kecil di Jakarta. Bantuan gerobak yang dilengkapi dengan kris sebagai alat bantu pembayaran berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Senyum bahagia terpancar dari Sofian, Zuraidah, dan Lia Trisnawati, pedagang kopi dan mie instan, serta Sri Wahyuni, pedagang cappuccino cincau, saat menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Gerobak dan modal usaha diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syah Putra, yang didampingi jajaran pengurus Partai Perindo Jakarta Utara. Dan sangat senang tentang hasil dari kepedulian Partai Perindo. Kami sebagai rakyat dan masa kecil, terima kasih banyak atas kepedulian dari Perindo. Rasanya senang karena ngerasa diperhatiin ya, ngerasa disupport sama Perindo. Jadi berharap semuanya bisa bisa lebih baik lah. Senang banget, ngebantu buat kebutuhan hari-hari. Udah ada tapi gerobaknya udah rusak. Ya kebetulan dapat gerobak, alhamdulillah dari Perindo. Senang banget ya, udah nungguin udah lama banget. Di rumah juga gerobak udah rusak ya, nggak pakai gerobak sih, meja, cuma pakai meja di rumah. Alhamdulillah banget dapat. Gerobak Perindo telah dilengkapi dengan kris untuk mempermudah pembayaran sehingga mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Sebagai bentuk konkretnya adalah kami menyalurkan gerobak-gerobak ini, tidak hanya menyalurkan, nanti para perangkat pengurus di tingkat kecamatan maupun kelurahan juga akan membina pelaku-pelaku UMKM ini bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraannya. Partai Perindo dengan nomor urut 16 akan terus membagikan gerobak dan modal usaha sebagai bentuk komitmen untuk terus membantu masyarakat kecil dengan program pemberdayaan UMKM. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Leman iNews melaporkan.
Pemirsa, salah satu brand penyedia produk kesehatan ini kembali hadir di Pekan Raya Jakarta 2023. Aneka produk dengan harga terjangkau hingga hadiah motor ditawarkan bagi para pengunjung. Ultra Sakti kembali hadir dalam Pekan Raya Jakarta 2023 yang diselenggarakan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam acara pameran produk-produk dalam negeri yang berkualitas ini, Ultra Sakti sebagai penyedia produk kesehatan menawarkan sejumlah produk melalui brand-brand andalan mereka seperti Madu TJ, Hot & Cream, Fresh Care, serta brand kesehatan lainnya. Sejumlah penawaran menarik pun diberikan Ultra Sakti pada kehadirannya di tahun ke-12 ini. Dimulai dari diskon menarik, program Lucky Dip, hingga hadiah utama 1 unit motor. Kita udah di tahun yang ke-12 tahun ini dan cukup ramai, hampir setiap tahun kita ramai, penuh stand kita karena memang kita juga didukung sama beberapa program ya, program hadiah, program Lucky Dip, dan beberapa hadiah langsung yang kita langsung bisa berikan. Penawaran menarik Ultra Sakti ini menarik para pengunjung Pekan Raya Jakarta setiap tahunnya. Harga yang lebih terjangkau hingga berbagai keuntungan lainnya menjadi alasan para pengunjung selalu meramaikan gerai Ultra Sakti. Kebetulan saya tuh memang selalu datang ke sini, soalnya harganya tuh selalu promo yang kalau saya tahu kalau di PRJ gitu. Biasanya di pasaran tuh saya suka beli misalnya kayak ini nih tadi ya. Nih, beli madu. Di luar sana tuh suka 100 ribuan, di sini tadi 60 ribu. Saya beli, murah banget. Booth Ultra Sakti dapat Anda temukan di Hall D1 G-Expo Kemayoran yang diselenggarakan mulai dari tanggal 14 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang. Dari Jakarta, Anggita Maura, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, akibat tak memiliki lahan parkir, pedagang Pasar Induk Cibitung keluhkan menurunnya pembeli. Perwakilan pedagang Pasar Induk Cibitung sampaikan keluhan ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Banyak pelanggan beralih ke pasar induk lain akibat kondisi semrawut hingga menyulitkan mobilitas pembeli di lingkungan pasar. Akibat tidak adanya ketersediaan lahan parkir, ruas jalan dijadikan lahan parkir liar hingga mobilitas keluar masuk kendaraan terganggu. Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi akan meminta pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menangani secara serius berbagai persoalan di Pasar Induk Cibitung. Itu kendala, kenapa Pak? Kami parkir di mana? Nah, silakan alternatif. Nanti saya ingin mendorong terhadap pemerintah Kabupaten Bekasi dalam PJ Bupati dalam hal ini Dinas Perdagangan untuk